Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya mendapatkan tugas dari panitia untuk menyampaikan satu topik yang cukup menarik, yaitu the importance of antibiotic in on lung infection. Tujuan daripada penelitian infeksi paru pada hakikatnya adalah mengeliminasi penyebabnya, mengurangi risiko, memperpendek lama sakit, dan tentu saja memperpendek hari rawat. Infeksi paru penyebabnya akan bermacam-macam, ada berbagai mikroorganisme. Salah satunya adalah disebabkan karena bakteri. Oleh karena disebabkan bakteri, tentu saja perlu atau mendapatkan porsi untuk mendapatkan antibiotik. Antibiotik ada berbagai macam, termasuk berbagai golongan, termasuk penisilin, sifalosporin, maupun kombinasi. Permasalahan yang baru itu yang saat ini lagi banyak terjadi adalah permasalahan resistensi dan munculnya kuman-kuman yang tidak lazim, termasuk Pseudomonas aeruginosa, sehingga diperlukan penyesuaian antibiotik sesuai dengan indikasinya. Salah satu antibiotik yang diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mengatasi infeksi yang sulit adalah kombinasi piperacillin tazobactam. Jadi infeksi paru pada hakikatnya dibagi ada dua, yaitu bagian atas dan bagian bawah. Untuk kali ini akan kita bahas infeksi paru yang bagian bawah. Beberapa contoh infeksi paru yang cukup berat dan disebabkan oleh bakteri antara lain adalah tuberkulosis, kemudian pneumonia lobaris, kemudian bronchopneumonia, kemudian emphysema, dan juga masih banyak lagi ya. Untuk terapi, sekarang ini berkembang kemajuan sesuai dengan kebutuhan zaman dan sesuai dengan kecanggihan mikroorganisme. Yang lazim adalah memakai broad spectrum sebelum ditentukan hasil daripada biakan, tapi kemudian muncul juga problem baru, itu adalah resistensi. Sehingga sekarang ini mengandalkan adanya vaksinasi, kemudian spektrum antibiotik yang sempit, dan juga PEX terapi. Jadi PEX terapi ini lagi tren di luar negeri dan mungkin perlu dikembangkan di Indonesia. Ini merupakan suatu rekayasa daripada genetik virus ya. Nah, virus ini yang hidup di berdampingan atau bersama dengan bakteri, sehingga diharapkan dia akan mempengaruhi bakteri, terutama reseptornya dan membrannya, sehingga dapat memodulasi sistem imun. Jadi tugas daripada PEG terapi ini pada hakikatnya adalah satu, membunuh pelan-pelan bakterinya, dan yang kedua, secara paralel juga menginduksi terjadinya peningkatan daripada status imun. Jadi ini saya kira strategi gini yang sangat penting yang perlu kita perhatikan. Jadi sekali lagi tata laksana infeksi paru itu hakikatnya adalah menghilangkan penyebabnya. Kemudian di samping itu juga karena kondisi pasien juga biasanya dalam kondisi lemah sehingga perlu dibantu dengan infus. Mungkin juga perlu nebulisasi, kemudian penggunaan agonis, beta agonis, antikolinergik, steroid, terapi simptomatis, pemberian oksigen ini hampir selalu diperlukan, kemudian fisioterapi dada dan bahkan perlunya ventilator. Saat ini ada suatu rekomendasi, ada 4 momen yang perlu diperhatikan terhadap dalam sebelum menggunakan suatu antibiotik. Yang pertama, apakah ada indikasi pemberian antibiotik itu? Kemudian apakah sudah dilakukan dan hasilnya bagaimana dengan biakan daripada sputumnya? Baru ditentukan empirik terapinya dan kemudian nanti disusul dengan terapi definitif sesuai dengan hasil biakannya. Yang berikutnya adalah berapa lama itu antibiotik itu diberikan kepada pasien. Nah, kemudian momen berikutnya adalah bagaimana menegakkan diagnosis daripada untuk pneumonia sini ya. Jadi community acquired pneumonia ini berbasis diagnosisnya tentu saja berbasis klinis dan juga temuan daripada radiologis dan juga temuan daripada laboratoris. Jadi di sini antibiotik disesuaikan dengan hasil tersebut dan
dan disesuaikan dengan juga gradasi penyakit dan potensi mikroorganismenya. Apakah cukup diberikan golongan ceftriaxone dan ditambah dengan azitromisin atau harus fluoroquinolone baik levo maupun moxi. Kemudian juga momen kedua yaitu adalah juga memperhatikan ada potensinya MRSA. Kemudian apakah juga ada diperlukan terapi anti pseudomonas. Tentu saja ini harus semuanya diperhatikan klinis, laboratoris dan radiologis serta terapi yang telah diterima sebelumnya. Jadi terapi pada hakikatnya diindikasikan sebisa mungkin per oral ya. Per oral, kemudian diusahakan yang spektrumnya sempit gitu. Kemudian sebagai contoh misalnya yang ringan saja itu bisa diberikan azitromisin dalam waktu 3 hari, biasanya hasilnya baik ya. Jadi di samping itu juga dipertimbangkan beberapa antibiotik yang lain, misalnya kombinasi amoxicillin clavulanate sini ataupun cephalosporin generasi ketiga ataupun quinolone. Momen keempat ini umumnya untuk community acquired pneumonia ini cukup antibiotik 3-5 hari, kecuali beberapa situasi khusus ya. Misalnya adanya imunokompromis ataupun ada penyakit-penyakit lain ataupun kondisinya menjelek atau memburuk tidak menunjukkan kemajuan setelah 72 jam pengobatan, kemudian gambaran evaluasi dari radiologinya menunjukkan adanya suatu yang perlu tindakan khusus ya. Ini kemudian kalau mengenai COPD yang eksaserbasi. Jadi pada COPD juga merupakan salah satu masalah serius pada paru-paru yang mengalami eksaserbasi dipertimbangkan karena itu kemungkinan disertai adanya mikroorganisme terutama adalah bakteri. Jadi ini ada momen kedua dan 4 ini perlu diperhatikan diberikan suatu antibiotik ya, mulai dari berdasarkan pada spektum gramnya bagaimana, diawali dengan pemberian azitromisin ataupun golongan yang lain termasuk fluoroquinolone. Itu tergantung pada berbagai pertimbangan yang sejawat dipertimbangkan. Kemudian hal lain adalah mengenai pneumonia aspirasi. Pneumonitis ini pada hakikatnya awalnya ya tidak diperlukan suatu antibiotik, tapi pada kondisi-kondisi tertentu sesuai perkembangannya itu bisa menjadi diperlukan bila kondisinya itu memberat, ada suatu penyakit dasar yang mendasari yang cukup berat dan juga tidak menunjukkan perbaikan setelah diberikan terapi supporting sebelumnya. Jadi untuk itu maka perlu diberikan suatu antibiotik dan juga pada awalnya tidak ada indikasi pemeriksaan kultur, tapi kemudian sesuai dengan petunjuk klinis dan perjalanan penyakit setelah dirawat, maka kemudian diperlukan suatu pembiakan dan ini menjadi petunjuk bagi kita untuk dapat melakukan suatu tindakan kebijakan, terutama dalam memberikan suatu antibiotika. Jadi pada awalnya untuk pneumonitis tentu saja tidak ada indikasi diberikan suatu antibiotik, kecuali bila ada kondisi perkembangannya menjadi kurang baik dan ada tanda-tanda mengalami suatu atau disertai suatu infeksi penyerta ataupun infeksi sekunder. Oleh karena itu maka antibiotik mendapatkan porsi, ada indikasi untuk dapat diberikan sesuai dengan situasi dan kondisi. Jadi mengenai berapa lama diberikan antibiotik pada pneumonia yang aspirasi tadi, itu tentu saja disesuaikan dengan keadaannya ya. Tapi umumnya 5-7 hari mudah-mudahan bisa mengatasi. Kemudian ada skor daripada klinis pada infeksi paru. Di sini ada beberapa indikator, ada beberapa parameter yang dapat diperhatikan, termasuk ada tidaknya sekretnya, bagaimana jumlah leukositnya dan juga yang lain-lain. Kemudian kalau skornya itu tinggi di sini lebih dari 1 atau kurang 1, ini kita bisa membuat suatu kebijakan. Kalau kurang dari 1
jalan. Kalau lebih dari satu, ini ada indikasi harus rawat inap. Kemudian untuk pengobatan CAP ini ya diperlukan terapi sesuai dengan skornya tadi ya. Skornya tadi. Jadi antibiotiknya akan disesuaikan sesuai derajat beratnya dan juga disesuaikan dengan hasil biakan dan juga perkembangan daripada klinis dan atau obat antibiotik yang telah diterima sebelumnya. Jadi juga dipertimbangkan terapi empiris sebelumnya, apakah kumannya arahnya ke arah tandanya itu gram negatif ataupun gram positif. Kalau gram negatif kondisi berat ini piperacillin tazobactam kombinasi ini mendapatkan suatu porsi indikasi, tetapi kalau arahnya gram positif dipertimbangkan vancomycin. Kemudian definitif terapi diberikan sesuai dengan hasil dari biakan. Ini adalah algoritma atau potensi pemilihan antibiotik. Jadi di sini pada tema hari ini piperacillin tazobactam bisa untuk gram positif, gram negatif, tapi lebih dominan ke arah gram negatif itu lebih mendapatkan indikasi terutama untuk mengatasi resistensi dan mengatasi kasus-kasus yang sulit dan berat diberantas dengan antibiotik lain, terutama bila kumannya Pseudomonas aeruginosa. Jadi ini ada alurnya. Jadi kalau ada skornya tadi tinggi lebih dari 3, tempat perawatannya tentu saja adalah di ICU. Kemudian bagaimana dengan paparan kumannya? Kemudian apakah sudah mendapatkan obat-obat sebelumnya, misalnya mendapatkan steroid yang cukup lama. Nah itu bila ada itu, kombinasi obat ini, piperacillin tazobactam ini mendapatkan tempat untuk dapat diberikan. Jadi peran kombinasi obat ini, kalau dulu ya banyak dipakai untuk terapi preoperatif, penyakit-penyakit kulit atau penyakit jaringan yang berat itu. Tapi belakangan ini oleh yang berwenang diindikasikan untuk mengatasi pneumonia, terutama yang disebabkan oleh karena Pseudomonas. Untuk antibiotik kombinasi ini ada beberapa keunggulan, ada juga beberapa kelemahan. Keunggulannya cukup banyak, ini antara lain kepekaannya cukup tinggi, kemudian ada rekomendasi, kemudian respon klinisnya umumnya baik, kemudian bisa menembus hampir seluruh area termasuk kepada sistem biliar dan juga terutama di paru. Ini adalah hasil penelitian sensitivitas dari piperacillin tazobactam menunjukkan superior daripada beberapa antibiotik yang lain. Nah, ini sensitivitas lain dari riset yang lain juga dibandingkan dengan imipenem, cilastatin, piperacillin tazobactam ini nampak lebih sensitif, sehingga ini merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan untuk dapat dimanfaatkan. Kemudian pada akhirnya untuk pneumonia ini maka dipertimbangkan diagnosisnya berbasis klinis, radiologis dan laboratoris, termasuk kultur. Kemudian pemberian antibiotik. Kalau jelas disebabkan karena bakteri, tentu saja diberikan antibiotik, tergantung berat ringannya, dan juga tergantung apakah rawat inap dan rawat jalan. Sebisa mungkin antibiotik diberikan per oral, tapi bila tidak memungkinkan, diberikan parenteral. Kemudian untuk parenteral ada beberapa kategori antibiotik tadi, tetapi bila dicurigai atau ditemukan penyebabnya adalah Pseudomonas aeruginosa, maka indikasi pemberian piperacillin tazobactam menjadi lebih baik. Untuk COPD juga ini kalau memang ada indikasi dapat diberikan azitromisin dalam waktu yang 3 atau 5 hari, ataupun kalau tidak membaik dapat diberikan suatu quinolon, fluoroquinolon, baik itu levo maupun moxi. Untuk aspirasi pneumonitis, awalnya memang tidak ada indikasi, tetapi bila pada perkembangannya menunjukkan adanya tanda-tanda disertai suatu infeksi, terutama oleh bakteri, maka ini pun ada indikasi diberikan suatu antibiotika. Saya kira demikian sekilas sebagai bahan diskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.